Teman-teman semua, saya lagi beberapa hari ini ya merenungi tentang 5 level manusia. 5 level manusia. Saya lagi merenung ini gitu, terus gitu lagi apa ya, di kepala tuh lagi isinya ini gitu, 5 level manusia. Allah ciptakan manusia itu dengan 5 karakteristik ya, dan 5-5-nya ada dalam diri kita. Sekarang tinggal kita milih, Anda mau menjadi manusia yang jenis apa ya. Anda mau menjadi manusia yang jenis apa. Yang pertama adalah jenis binatang. Binatang apa? Binatang ternak, binatang buas. Manusia yang jenis ini ya, dia kepalanya isinya ya seperti binatang buas, ingin memangsa ya, ingin menjatuhkan, kemudian ya kata-katanya kata-kata kotor, keras, kasar gitu. Nah, ini jenis manusia yang seperti ini, yang dan itu ada dalam diri kita, bahwa Allah menanamkan sifat kebuasan gitu ya. Jadi kita tuh buas gitu, pengen tuh ngancurin orang, habisi ya, ganyang ya, itu bahasa buas ya. Nah, orang yang binatang buas ini ya, mereka nggak akan pernah bisa menerima hidayah ya, menerima kebaikan. Dan ada saat-saat dimana kita tertantang gitu, tertantang untuk mengeluarkan jiwa buasnya kita itu. Mungkin kita pada saat lagi ditagih ya, kita punya amanah, punya hutang ya, punya amanah, terus kemudian ada orang yang nagih kita, kemudian kita tertrigger untuk mengeluarkan sifat asli kita. Nah, kalau yang kita ya pada saat kita lagi diomelin orang, terus kemudian kitanya malah balik menyerang dia, itu berarti kita jenis binatang buas yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah binatang ternak. Kalau binatang ternak ini kepalanya isinya cuma makan, minum, anak pinak ya. Makan, minum, beranak pinak, hidup nyaman, tenang. Ini binatang ternak. Dia pengennya tuh disayang ya. Pengennya happy, hidup hedon. Nah, ini binatang ternak. Duit lagi, yang ada di kepalanya itu cuma duit, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang pagi lagi, hanya untuk dapetin duit, memperindah rumah, memperbagus ya, kemudian nikah lagi. Ini jenis orang yang kedua. Di kepalanya cuma itu aja yang ada ya, cuma itu. Jadi kalau seandainya kita pas lagi punya keinginan untuk ini, makan lagi gitu kan, oh pokoknya kelihatan ada makanan yang enak gitu kan, wah gitu kan. Nah, ini berarti kita jenis binatang ternak ya. Manusia yang punya sifat binatang ternak udah lebih bagus sih dibandingkan dengan yang buas itu ya. Tapi ya nggak ada bedanya kita dengan hewan yang ada di makanya dalam bahasa Al-Quran tuh ulaika kal an'am, mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak ya, balhum adal, bahkan lebih rendah lagi, yaitu binatang buas itu ya. Ulaika kal an'am walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Sungguh akan Allah penuhi isi neraka jahanam dengan jin dan manusia, dalam surat 7 ayat 179.
Kita lihat yuk. 7 ayat 179. Nah ini dia. Kami jadikan isi jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Jadi manusia yang seperti binatang ternak Allah masukin neraka jahanam. Gitu. Balhum adol. Berarti kan yang lebih sesat lagi yaitu binatang buas. Ya, dua-duanya masuk api neraka. Ya, kepalanya cuma itu aja isinya. Ya betul, kita perlu makan, kita perlu minum, tapi hidup kita bukan untuk makan minum, beranak pinak, bukan hanya untuk itu gitu. Tapi lebih dari itu. Nah, level ketiga yaitu level syayatin. Syayatin. Ini sifat seperti iblis, ya, sifat seperti setan, seperti jin. Syayatin, setan-setan lah. Di sini setan tuh cirinya apa? Cirinya setan itu dia tipu daya. Kalau yang ini ya udah jelas lah, kalau ini ya binatang ternak. Jadi yang gosip, sifat-sifat gosip itu dari mana? Bukan binatang ternak. Binatang ternak mah nggak mikirin orang, dia mikirin cuma dirinya sendiri. Tapi kalau gosip, fitnah, adu domba gitu ya, mikirin orang, nilai orang lebih rendah daripada dia, itu adalah sifat-sifat syayatin. Syayatin, sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri kita. Ya. Dia mikir bahwa dirinya lebih bagus, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih utama, lebih mulia, lebih pantas untuk dapatkan kebaikan, dan orang lain nggak pantas. Ya, nah ini sifat yang ini ada yang nulis bagus nih. 5 karakter manusia. Yang pertama binatang buas, ingin memangsa, menjatuhkan, kasar, keras. 2 binatang ternak, makan minum beranak pinak, hidup nyaman, tenang, pengen happy, hedon, duit. Benar-benar. Ini bagus banget ini di ini. Nah, tambahin ya Mas Khalifah, Mas atau Mbak ini. Yang kelima nih, dia tuh bawaannya pengennya tipu daya. Jadi kalau ibu-ibu suka gosip, itu turunan dari mana? Ya, bukan cuma ibu-ibu sih, bapak-bapak juga suka gosip juga. Turunan dari mana? Dari syayatin, sifat-sifat syaitan. Politik, ya, politik itu sifat syaitan. Mempolitisasi politik, ya, makanya kenapa akhirnya wajar-wajar aja kalau banyak orang nggak suka dengan dunia politik, karena di situ ada tipu daya. Ya, tinggalkan kita bagaimana menghiasinya. Nah, jadi ini level yang pasti masuk neraka ini. Orang-orang yang di kepalanya cuma ini doang nih udah. Nah, yuk sama-sama kita rapihkan. Ya, rapihkan, jangan sampai akhirnya kita masuk ke karakter ini. Nah, karakter berikutnya adalah karakter malaikat. Karakter malaikat ini ya bukan level kayaknya ya, karakter. Betul kata si Mbak Khalifah tadi. Malaikat ini sukanya apa? Sukanya zikir. Sukanya zikir beliau tuh, ya. Zikir, nggak suka makan, nggak suka minum. Jadi kalau seandainya teman-teman tuh tahu-tahu dia lebih suka zikir daripada makan minum, berarti sifat malaikatnya keluar tuh, ceks gitu. Dia lebih seneng sama Al-Kahfi kayak begini nih, panjang kita bareng duduk gitu, itu sifat malaikat, ya, sifat malaikat. Ya, malaikat kerjanya apa? Cuma zikir doang kan, zikir lagi zikir. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami itu, ya, cirinya malaikat itu selalu bertasbih. Nah, kan manusia ada yang senangnya tasbih aja, senangnya zikir aja, ada kan? Ya, duduk diem gitu ya, zikir gitu. Ya. Nah,
terakhir adalah tentunya ya karakter yang malaikat ya. Karakter malaikat ini kita harus latih ya, makanya kalau untuk masuk ke derajat yang berikutnya yaitu insan kamil, manusia yang sempurna ya, maka dia harus melalui dulu ya tahapan menjadi malaikat dulu gitu. Makanya kenapa kita dilatih puasa. Puasa itu untuk supaya kita nggak ingat lagi mau makan gitu loh, nggak ingat makan, terus jadi menghilangkan sifat binatang ternak, sifat buasnya gitu ya. Kalau suka nyusahin orang, karakter manusia apa Pak Nas? Kita suka nyusahin orang. Dan ini kita nggak boleh nilai orang ya, kita nggak boleh nilai orang ya. Jadi pas kita ngomong kayak begini tuh, wah itu tuh berarti ada sifat iblis dalam dirinya. Oh itu berarti ada sifat binatang buas dalam dirinya. Enggak, ngelihatnya ke sini, ngelihatnya ke sini, ya. Ya, jadi kalau nyusahin orang tuh yang mana? Ya binatang buas bisa ya. Kalau nyusahinnya tuh dengan ngegampar segala macam ya, memukul dan seterusnya, binatang buas. Tapi kalau yang sifatnya cuma tipu daya, cuma yuwaswisu fi sudurin nas, cuma ayo gitu kan, nyusahin orangnya tuh dia bikin politisasi gitu ya, untuk menyusahkan orangnya. Ya itu ada di sifatnya si sayat ini. Pak Nas, iman kan naik turun ya. Kadang semua sifat itu datang bergantian. Jadi golongan iman iya naik turun. Makanya kalau teman-teman lihat ya, di kita tuh ada ilmu apa namanya? Ilmu spiritual meter. Spiritual meter naik turun. Naik turun. Ini -8, ini +8. Naik turun. Jadi sifat yang sini ini sifat sayatin. Sifat yang sini yang buas. Yang ini yang binatang ternak. Nah ini yang sifat malaikat dan insan kamil sebelah sini ya. Nah insan kamil ini ya, dia senangnya apa? Senangnya sama apa? Dia itu karena ada tiupan ruh, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kemudian kami tiupkan kepada jiwa yang sudah kami sempurnakan itu ruh kami. Nah ini ruhnya, ruh. Dia sukanya dengan apa? Dengan ilmu. Ini makanannya ruh. Makanannya ilmu. Ilmu apa? Ilmu pulang kampung. Ilmu pulang kampung. Jadi dia suka banget sama ngomonginnya pulang kampung mulu. Ngomongnya pulang kampung mulu. Ini orang insan kamil nih ngomongnya kapan kita pulang ya? Kapan kita pulang ya? Gitu. Kapan kita pulang ya? Nah ini ya. Terus kemudian yang dipikirin cuma pulang kampung. Yaitu kemana? Ke surga. Jadi dia ya memang yang dilakukan tuh cuma untuk itu, persiapan pulang kampung gitu, persiapan pulang kampung ya. Jadi teman-teman semuanya mudah-mudahan ya untuk ininya apa namanya sebagai pintu ya, pintu menuju ke insan kamil itu harus menjadi karakter yang seperti ini. Sekarang tanyain aja sama diri sendiri, kita suka zikir nggak, suka baca Quran nggak gitu, suka duduk merenung gitu ya, suka nggak? Nah, kalau itu berarti dia pintu menuju insan kamil. Nah sekarang pertanyaannya, Anda sukanya ilmu yang kayak apa ya? Ada motivator dari barat ya, kita sampai bayar itu ya, jutaan gitu ya untuk dapetin ilmu itu ya. Saya pernah dengar teman saya ikut Anthony Robbins itu biayanya 15 juta ya, 15 juta ikut Anthony Robbins ya. Itu di Singapura, duduknya paling belakang ya, cuma ngelihat layar doang, sampai dibayar 15 juta. Ilmu yang kayak gitu, ilmu apa? Ilmu binatang ternak. Ilmu supaya ya dapetin duitnya lebih banyak lagi ya. Nah sementara yang insan kamil ini, insan kamil itu insan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi
ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan sesempurna bentuk. Ya. Nah, jadi yang insan kamil ini bawaannya tuh pengennya nyenengin orang gitu. Karena semua orang adalah saudaranya dia gitu. Semua orang akan jadi tetangganya dia di sorga gitu kan. Ya. Nah, itu insan kamil tuh. Nah, di media sosial ini kan ada yang kayak gini-gini semua, ya nggak? Ya kayak misalnya mohon maaf ya, yang buka-bukaan gitu kan, buka-buka aurat, joget-joget TikTok ya, itu adanya di mana? Ya binatang ternak, ya cuma menghias diri gitu ya, seperti itu ya. Jadi ya sekarang Anda mau yang mana nih gitu ya? Ya di media sosial sekarang teman-teman bisa ngambil macam-macam kok. Di YouTube banyak ilmu, di Facebook banyak ilmu, bahkan sekarang ini kan saya pakai YouTube nih untuk sebagai media untuk mengingatkan bahwa hey, kita mau pulang kampung loh, ayo pulang kampung yuk gitu. Jadi saya cuma sebagai agen ngajakin orang untuk pulang kampung ya. Demikian ya, ini yang lagi ada di kepala saya, 5 karakter manusia. Mudah-mudahan dengan sharing ini saya mengingatkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ada yang bisa ambil. Oh, ini ada pertanyaan nih. Bentar. Pak Nas, jika tiba-tiba atau sesaat muncul sifat 1, 2, 3, apa yang seharusnya dilakukan setelah beristighfar Pak Nas supaya tidak terjadi berulang-ulang? Ilmu itu adalah kekayaan. Ilmu apa? Ilmu Islam, ini ilmu ya. Ilmu tentang jalan pulang ini adalah obatnya, mengingat akhirat ya, mengingat ilmu itu adalah, jadi zikir dan ilmu ini adalah obatnya ya, karena ruh itu suka dengan ilmu, makanya tambah pengetahuannya ya. Kalau sekarang ini kan enak tuh, tinggal cari aja ya ustadz yang enak di YouTube gitu aja, ustadz yang travel agen tiket untuk pulang kampung. Iya, kita buka jasa travel ya, jasa travel pulang kampung ya. Nah, jadi ketika kita udah mulai ya, sifatnya nomor 1, 2, 3 ini muncul dalam diri kita, langsung tuh lawan dia dengan aku tuh mau pulang kampung gitu. Tambahi dengan amal soleh. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Al yazidu bit ta'ah, naik dengan ketaatan. Wal yanqusu bil ma'siyah, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Jadi kalau kita udah punya nih karakter nomor 1, 2, 3, berarti kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ya, cirinya ini ya, ini orang-orang yang maksiat. Ya, makanya muncul sifat-sifat itu gitu. Yazidu bit ta'ah, naik dengan ketaatan. Maka tambahin ketaatan apa? Jadi pas muncul yang kayak gitu-gitu, langsung lawan tuh gitu. Lawan dengan ketaatan. Ya, lawan dengan ketaatan. Ya, bisa baca Quran, bisa dengan zikir, bisa dengan ya, zikir kan ya. Caca Salima, insan kamil ada tiupan ruh, sukanya dengan ilmu pulang kampung, kapan pulang ke surga ya. Jadi ilmu pulang kampung kaitannya dengan bekal kaitannya dengan kebaikan dengan amal soleh gitu ya. Terus kemudian pulang kampung ya, ilmu pulang kampung yang benar. Jangan sampai akhirnya ya kita beli tiket yang nggak benar, tahu-tahu bukannya pulang kampung ke surga, malah pulang kampungnya ke neraka. Nauzubillah. Nah, jadi ilmu akidah, iman dan amal soleh ya. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia, innal insana, semua manusia dalam kerugian, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr ya. Demikian teman-teman semuanya. Jadi kira-kira begitu ya karakternya manusia, kita harus kenal ya.